Kita tuh kalau dikasih masalah, jangan memandang masalah itu sesuatu yang buruk. Belum tentu. Kadang masalah yang dihadirkan dalam kehidupan kita itu adalah cara Allah menitipkan pesan cintanya kepada hamba. Jadi kalau teman-teman hari ini sedang disapa dengan masalah, dengan ujian, dengan musibah, dengan cobaan, kita harus melihatnya dari angle bisa jadi Allah sedang rindu sama kita. Bisa jadi Allah sedang ingin menyapa kita. Karena biasanya manusia itu bisa lebih mendekat taat kepada Allah ketika sedang dikasih masalah. Bukankah kalau sedang punya masalah, sujud kita lebih lama? Bukankah kalau sedang punya masalah, sholat kita lebih khusyuk, doa kita lebih panjang? Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, menjadi baik, maka di antara cirinya adalah Allah akan hadirkan ujian dalam hidup. Allah akan hadirkan sesuatu yang mungkin berat dalam kehidupan kita. Jangan terlalu lama dalam sesuatu yang menggelisahkan dalam hati kita. Karena jika dengan keadaan hati yang gelisah itu kemudian teman-teman bisa mendekat taat kepada Allah, maka di situ ada kebaikan yang terpendam. Ada hikmah di balik musibah. Siapa orang yang bisa menangkap hikmah di balik musibah adalah dia yang saat ditimpa dengan musibah, kemudian tidak ada jalan yang dia cari kecuali semakin taat sama Allah. Orang beriman adalah orang yang akan senantiasa percaya diri menghadapi setiap skenario hidup dalam keseharian. Kenapa? Karena dia punya iman. Kalau dia tidak punya iman, maka dia akan dibuat lemah keadaan. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita yakin gitu, yang membuat kita mau melangkah, itu karena ada iman. Iman itu harus dibuktikan. Apa buktinya? Amal soleh. Ahilman, tapi kan kita itu seringkali kita mengeluhkan tentang nasib yang tidak bersahabat dengan kita. Ada barangkali di antara teman-teman yang punya rencana tapi tidak tercapai. Ada barangkali di antara teman-teman yang sedang punya keadaan memilukan keadaannya. Atau ada di antara teman-teman yang sedang berjuang melelahkan tapi tidak menuai hasil yang diinginkan. Jika itu yang terjadi, biasanya sikap apa yang keluar? Mengeluh, betul nggak? Gelisah, resah, galau, meracau, menyalahkan keadaan. Kok bisa begini sih? Jika ada di antara teman-teman yang mengalami kekecewaan, mengalami kegelisahan, maka dari hati yang paling dalam, Ahilman berpesan kepada teman-teman, jangan terlalu lama tenggelam dalam kegelisahan. Segera move on. Tapi kan Ahilman, manusia itu kan wajar kalau gelisah. Wajar. Memang sifat manusia itu gelisah. Wajar gelisah itu. Boleh gelisah itu. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Ahilman tidak menyalahkan yang gelisah. Ahilman tidak menyalahkan yang resah, yang galau. Itu boleh-boleh saja. Tapi mau sampai kapan gitu loh? Ada zona waktunya. Apakah hidup teman-teman mau dihabiskan dengan gelisah terus? Teman-teman jangan berpikir kehidupan ini selalu seperti kalkulator sesuai dengan logika kita. Hidup ini bukan 1 tambah 1 2. Nggak kayak begitu terus gitu loh. Teman-teman, ketika mendapatkan kebahagiaan, siapkan space untuk mendapatkan kesedihan. Ketika teman-teman sedang bersedih, jangan berlebihan bersedih. Siapkan space juga, karena barangkali besok lusa Allah ganti dengan kebahagiaan. Itulah takdir yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Berarti apa sikapnya Ahilman? Ridho atas ketentuan Allah.